Sebab sama seperti kegelapan yang tidak bisa mengusir kegelapan, hanya cahaya yang bisa melakukannya. Sebab kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukan itu. Martin Luther Jr. King. Itu yang selalu dipakai oleh Pak. By the way, kita punya tamu di podcast Amex kali ini spesial ya. Spesial banget. Saya udah lama nih Nat, udah ngobrol sama Nadia kan. Nat, gue pengen dong di podcast Amex itu nih ada sosok ini sebenarnya. Iya. Dan akhirnya karena hari Minggu ini penuh berkat, Berkat. kita hadirkan di sini. Dan seperti biasa, kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini nanti ke teman-teman kamu semuanya. Ada Irjen Pol Martinus Hukom SIK MSI, lengkapnya seperti itu. Beliau adalah Kadensus 88. Waduh. Terima kasih Pak Nus sudah hadir di sini. Sebutannya itu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Oke, nah ini kita dan juga semua yang lagi menyaksikan podcast ini, kita tahu bahwa ini belakangan ya anak muda banyak yang terpapar dengan yang namanya paham yang tidak benar, berita hoax soal radikal itu sendiri, intoleransi bahkan. Dan kita lihat juga ini di sosial media masih ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja menyebarkan isu-isu seperti itu. Mumpung ada orangnya di sini, Langsung kita mau nanya dulu nih Pak, dalam kacamata perspektif semua orang, yang namanya terorisme itu tuh kejam Pak sebenarnya, dan terorisme itu lebih menjurus sebenarnya ke agama tertentu, ke kepercayaan tertentu. Pendapat Pak Nusum sendiri seperti apa nih Pak? Sesuai dengan pertanyaan Mas siapa? Zen. Bung Zen. Jadi ketika kita menempelkan terorisme kepada satu agama atau menempelkan agama ke satu perbuatan terorisme, maka kita tidak melihat realitas yang sebenarnya. Karena menurut saya, dan bukan hanya menurut saya, tapi fenomena terorisme yang selama ini kita hadapi itu bukan melulu milik atau ditempelkan kepada satu agama. Agama hanya sebagai satu sengaja dipilih atau digunakan, tapi sebenarnya itu semua terlepas dari agama. Justru kalau saya mau katakan bahwa terorisme, radikalisme ini merambah kepada semua keyakinan, bukan hanya keyakinan tetapi ideologi, bahkan ideologi yang tidak ada hubungannya dengan agama sekalipun bisa melahirkan ideologi kekerasan. Nah itu, jadi kalau kita mencoba untuk menempel satu agama kepada terorisme atau agama tertentu, saya pikir kita harus membuka ulang lembaran-lembaran sejarah, kita membuka lagi kajian-kajian terorisme secara global, secara kompleks, lalu kita melihat ternyata terorisme itu tidak monopoli satu agama tertentu. Bahkan di luar agama sekalipun ada terorisme, seperti terorisme yang dilakukan oleh seorang yang bernama Theodor Kaczynski. Itu bukan berdasarkan kepada agama, tapi berdasarkan kepada kritik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga target yang disasar oleh si Theodor Kaczynski ini bukan simbol-simbol agama, tapi simbol-simbol simbol-simbol kemajuan atau simbol-simbol modernitas, seperti kampus, kemudian bandar udara, dan simbol-simbol kemajuan lainnya. Jadi kalau pertanyaan tadi Mas Jen tadi, ini jangan sampai kita tergiring kepada satu opini atau satu persepsi kita, tapi kita harus membuka kacamata kita untuk melihat secara luas fenomena terorisme tersebut.
overall nih Pak Anus, Indonesia ini masih memang masih ada lagi teror-teror yang memang membahayakan, atau memang ini menunggu waktu lagi nih Pak? Karena kalau kita tahu ini serangan teroris itu kan tiba-tiba ada, terus tiba-tiba senyap dan sebagainya, tiba-tiba bikin heboh seluruh Indonesia bahkan dunia. Dari pantauan Bapak sendiri Pak dan teman-teman di Densus sendiri, sejauh ini Indonesia selama ini masih memang harus lebih waspada lagi, apa ini kita masih udah aman nih sebenarnya dari ancaman teroris itu sendiri Pak? Ya, ini pertanyaan yang cukup menggelitikkan saya, dan untuk menjawabnya saya mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang apa itu terorisme. Yang pertama, terorisme itu kan menurut saya, dari teori-teori yang saya baca, terorisme itu adalah semacam komunikasi simbolik. Komunikasi simbolik untuk menonjolkan satu, yang pertama adalah eksistensi dari kelompok yang ingin melakukan terorisme. Yang kedua, bahasa atau komunikasi simbolik untuk menunjukkan tentang satu isu yang sedang terjadi, yang bergulir. Dan yang ketiga, merupakan bahasa simbolik untuk menonjolkan suatu perlawanan simbolik. Jadi dengan tiga aspek ini maka kita melihat bahwa terorisme ini kadang-kadang dia mengalami pasang surut sesuai mengikuti dengan isu-isu yang berkembang. Jadi ketika contohnya ada isu tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh suatu entitas global, maka mereka akan membangun satu komunikasi simbolik untuk menunjukkan kepada entitas yang menurut mereka dalam keyakinan mereka, dalam upaya untuk mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab mewujudkan ketidakadilan itu. Lalu dengan setelah mereka berhasil mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk bertanggung jawab tentang ketidakadilan yang mereka rasakan, maka itu akan ditonjolkan dalam bentuk kegiatan simbolik atau komunikasi simbolik, yang dalam hal ini adalah kegiatan atau aksi terorisme. Jadi dapat dikatakan intensitasnya tergantung. Intensitas tergantung kepada isu-isu yang berkembang dalam fenomena-fenomena sosial. Artinya begini Pak Nis, mereka yang merasa tidak adil, merasa terzolimi mungkin, mereka lebih banyak ini menyerang alat negara, simbol negara, pemerintah, kepolisian bahkan Pak, seperti itu. Apakah karena memang merasa bahwa selama ini tidak diperhatikan mungkin Pak Nis? Bukan juga seperti itu. Kalau saya melihat ini adalah akumulasi dari semua fenomena. Hanya pada saat kenapa mereka menyerang pemerintah, kita ketahui bahwa fenomena terorisme saat ini kan dia ada di sana, jauh sekali, jauh dari pusat pemerintahan kita. Yang seharusnya yang bertanggung jawab adalah global, ada entitas global yang mereka identifikasi lalu menjadi musuh mereka. Nah, seperti yang terjadi di Syria. Siapa yang menjadi musuh mereka? Kita lihat sendiri, contohnya pemerintahan Syria. Kenapa kok mereka menyerang kita, menyerang pemerintah? Nah, identifikasi mereka awalnya adalah semua rejim yang berkuasa, karena simbol yang mereka angkat pertama adalah simbol tentang kekhalifahan dalam tanda petik yang sudah dideklar oleh tokoh yang terkenalnya, yaitu Abu Bakar al-Baghdadi. Artinya ketika mereka bicara tentang kekhalifahan, yang dipertentangkan pasti adalah sistem pemerintahan. Jadi semua sistem pemerintahan yang bukan bentuk kekhalifahan itu akan menjadi musuh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka berangkat ke Syria, kita sebagai negara
sahabat dari pemerintah Syria, kita secara otomatis harus bekerja sama dengan seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini untuk mencegah mereka untuk berangkat ke sana. Karena tanggung jawab moral sebagai negara sahabat adalah jangan kita membiarkan orang-orang ini masuk ke sana lalu merusak salah satu tatanan global yang sudah established di sana. Itulah komitmen dan janji moral kita terhadap negara-negara sahabat. Maka pada saat itu selain mereka mengidentifikasi setiap sistem yang berbeda dengan sistem kekhalifahan, mereka juga mengidentifikasi siapa yang melarang mereka untuk berangkat ke sana. Maka karena itu sudah barang tentu pemerintah kita, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, yang mempunyai otoritas dalam melakukan penegakan hukum terhadap mereka, terutama mencegah mereka keluar, itulah yang menjadi salah satu sasaran mereka. Jadi tidak melulu ini, kalau pertanyaan Mas Jen tadi, apakah ketidakadilan itu diakibatkan oleh pemerintah kita yang tidak care terhadap kita, itu jauh, pertanyaan itu jauh sekali dengan fenomena yang sebenarnya yang terjadi. Pak Nus, ini terorisme ini ada hampir di seluruh Indonesia. Pemetaannya seperti apa sih Pak? Yang paling rawan misalnya Daerah-daerah yang rentan. daerah-daerah yang rentan. Apa-apa. Kita di Indonesia Timur misalnya ada di mana gitu loh Pak. Karena kalau kita tahu bahwa pemberantasan terorisme ini secara masif dilakukan nih Pak sebenarnya oleh pemerintah sendiri, oleh Densus sendiri nih Pak. Pemetaannya seperti apa Pak yang paling rawan mungkin Pak? Menurut saya dengan fenomena teror terakhir ini, maka kita tidak bisa mengidentifikasi yang paling rawan itu daerah mana berdasarkan letak geografis atau kepadatan penduduk ataupun etnis. Tidak bisa kita mengidentifikasi seperti itu. Yang harus kita identifikasi adalah sejauh mana media sosial itu mencapai orang-orang yang rentan terpapar. Nah, itu. Fenomena di Maluku. Di Maluku sebenarnya menurut saya sih tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak karena yang pertama adalah sosial kapital kita yang menurut saya cukup kuat. Kita melihat ketika konflik tahun 1998 kita dengan cepat bisa recovery konflik itu karena kesadaran kolektif masyarakat yang terbangun dari sosial kapital yang sudah ada. Maka ketahanan sosial ini mampu untuk menolak itu semua. Jadi kalau kita lihat hanya orang-orang yang tertentu yang terpapar kelompok radikal ini karena mereka mungkin ketahanan sosial yang kurang, bagaimana mereka tidak memaknai nilai-nilai sosial yang ada, lalu kemudian mereka juga banyak berselancar di media sosial sehingga intensitas mereka bertemu dengan narasi-narasi ini lebih banyak, dan itulah yang membuat mereka rentan tersusupi oleh paham-paham radikal ini. Nah, jadi sahabat Amex dan juga mungkin kita tahu ya, belakangan ini kan yang namanya teknologi informasi semakin gencar nih Pak Lucianat ya. Teman-teman ini berselancar di dunia maya ini unlimited, tidak ada batasi ya sebenarnya Pak. Nah, bagaimana nih sebenarnya kita mencegah generasi muda kita, khusus untuk anak-anak yang di Maluku nih Pak? Karena misalnya, it's okay kalau saya Nadia, mungkin kita kalau flashback ke belakang kita tahu bagaimana sih peristiwa di 99 Pak, yang tadi Pak Nus sempat singgung gitu ya Nadia. Kalau yang sekarang misalnya Pak, bagaimana memberikan pemahaman ke mereka soal konflik itu sendiri agar memang tidak timbul lagi yang namanya kebencian, intoleransi dan sebagainya, Supaya tidak lebih cepat terpapar. Kan seperti itu, Pak. gerakan itu juga pakai medsos. Ya begini, untuk mencegah itu tadi yang pertama saya sudah sebutkan tadi bahwa ada nilai-nilai sosial kapital yang harus dibangun terus-menerus menjadi kesadaran kolektif, kesadaran pribadi menjadi kesadaran kolektif. Yang kedua adalah kita harus membangun kemampuan berpikir kritis pada mereka. Jadi masyarakat kita ini bagaimana berpikir kritis? Dia tidak boleh menggunakan
kacamata kuda dalam hal ini melihat dalam satu bingkai, satu lurus saja gini. Tapi ketika kita masuk ke ruang cyber, maka kita tidak bisa melarang mereka untuk berselancar di dunia cyber, karena itu merupakan salah satu konsekuensi dari kebebasan masyarakat sipil, dan yang kedua adalah konsekuensi dari perkembangan teknologi, sehingga kita tidak bisa membatasi mereka. Yang harus kita lakukan terhadap generasi kita adalah yang pertama, kita jangan membiarkan mereka masuk sebagai kacamata kuda lalu melihat satu narasi itu menjadi kebenaran tunggal. Maka ajarilah mereka untuk membuka diri, membuka ruang-ruang selancar dalam dunia media sosial ini, menemukan berbagai macam sumber, lalu mereka mampu mengkaji satu persatu, melihat kebenaran-kebenaran yang tersebar di media sosial ini, termasuk di dalamnya mereka juga harus bisa menilai dengan kemampuan rasional mereka mana sih kebenaran-kebenaran dan mana sih yang hoax, mana sih yang adalah merupakan narasi-narasi provokatif. Lalu mereka punya kemampuan untuk mengasesmen atau merecek kebenaran-kebenaran yang ada di dalam media sosial tersebut. Sehingga menurut saya, satu, kembali kepada individu. Yang kedua, ketika mereka ini adalah anak-anak yang masih remaja yang perlu ada bimbingan orang tua, bimbingan guru, bimbingan dosen, bimbingan pendeta, bimbingan ustadz, maka marilah kita sebagai masyarakat yang punya kewajiban moral untuk mendidik masyarakat kita ini menjadi masyarakat cerdas, tidak berhenti-hentinya memberikan pemahaman kepada mereka bahwa plus minusnya berselancar di media sosial ya seperti ini. Itu yang bisa lalu kemudian membangun ketahanan pribadi maupun ketahanan sosial mereka. Masih berlanjut dari situ Pak, saya dengar Bapak datang juga dalam rangka untuk satu program nasional pendidikan, itu ya Pak ya. Dalam kacamata Bapak, apakah metode itu cukup efektif Pak dengan menggunakan model kearifan lokal? Ya kearifan lokal tadi saya sudah sebut, kearifan lokal itu adalah kapital sosial, sosial kapital. Jadi semua nilai yang tumbuh berkembang di masyarakat yang secara positif membangun ketahanan sosial masyarakat itu adalah bentuk sosial kapital, modal utama untuk membentengi dari segala informasi yang masuk dan semua perubahan-perubahan diakibatkan oleh perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah, kalau kita lihat dari apa teorinya Francis Fukuyama dalam bukunya The Great Destruction, itu dia mengatakan begini, yang mampu menjaga kehancuran sosial atau kerusakan besar yang istilahnya dia itu hanya sosial kapital. Jadi kita tidak boleh takut dengan perubahan, tapi yang harus kita hadapi adalah bagaimana kita menyikapi dengan membangun sosial kapital tersebut. Pak Nus, perlu kan nggak sekarang misalnya dunia pendidikan kita khusus di Maluku Pak memasukkan misalnya pelajaran soal anti terorisme itu di dalam anti radikalisme dan sebagainya di dalam proses belajar mengajar, karena kita sosial kapital sudah kita punya, ya kan, seperti itu. Local wisdom apalagi Pak sebenarnya itu sebenarnya membuat bonding itu semakin dapat karena kita tahu itu misalnya. Apakah memang perlu Pak Nus sistem pendidikan kita dimasukkan juga radikalisme, anti-terorisme dan sebagainya? Saya pikir untuk level tertentu sangat perlu, contohnya di universitas ya. Tapi di level SD, SMP, SMA kita lebih harus ditanamkan itu adalah muatan-muatan lokal seperti tadi bela gando ya. Kemudian kalau di daerah saya itu ada istilah masohi itu kan perkumpulan gotong royong. Banyak daerah, banyak desa yang
istilahnya berbeda-beda, tapi intinya sama, adalah bergotong royong, bukan hanya dalam bekerja, tapi dalam hal ketika ada pesta, saudara yang berpesta, mereka yang berbahasa Jawa kurunan ya, berbahasa saling membantu, saling membantu ya, membantu untuk itu. Jadi local wisdom ini itu semua harus diajarkan. Masing-masing daerah punya ciri khas sendiri-sendiri, yang ciri khas yang spesifik sendiri-sendiri. Lalu mungkin tugas daripada para lembaga pendidikan, baik ke dinas pendidikan, kemudian lembaga-lembaga riset, termasuk di dalamnya lingkungan kampus, akademis, itu harus mampu memetakan muatan-muatan lokal ini, lalu dirumuskan menjadi satu teori atau satu silabus pelajaran yang bisa dimasukkan ke dalam lingkungan pendidikan, disesuaikan dengan tingkat pemikiran generasi kita. Karena bagi usia anak ini kan mereka lebih simpel berpikir, sehingga mungkin dibangun dalam bentuk permainan, dalam bentuk simbol-simbol, sehingga yang mereka lebih menangkap. Lebih cepat diserap. Kalau kita memaksakan teori yang sangat kompleks di level itu, mungkin mereka nggak terima, maka mungkin stres mereka. Mungkin setelah kemampuan kritis generasi muda kita ini sudah mengalami tahap yang signifikan, baru kita mulai masuk dengan teori-teori yang kompleks tadi. Dan itu juga dibarengi dengan kemampuan berpikir kritis. Mungkin kita belajar tentang bagaimana etika, karena etika ini kan satu pelajaran yang dia bisa membedah semua aspek, baik itu yang bersifat sosial, budaya, kenapa kita harus berbuat ini, kenapa harus berbuat itu, kenapa tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itulah pelajaran etika yang bisa membedah itu semua pada tataran level. Mungkin ketika seorang manusia itu sudah memiliki kemampuan berpikir yang sempurna. Nah, kita tahu ya bahwa sebenarnya peran tokoh agama, tokoh masyarakat itu sangat penting ya. Itu bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada muridnya, mungkin soal bagaimana sih sebenarnya pemberantasan terorisme itu dilakukan, bagaimana kita mencegah toleransi dan sebagainya. Kami menilai sudah seberapa efektif sih Pak sebenarnya peran tokoh agama untuk masyarakat. Karena kalau kita boleh juga sekarang teman Nadia, teman saya, ada juga yang sampai sekarang Pak, karena mungkin satu dan lain arahnya mereka tidak percaya lagi dengan tokoh agama misalnya tertentu, atau masyarakat tertentu bisa berinteraksi. Bagaimana mau membangun kepercayaan masyarakat lagi Pak, kalau memang ini bisa disinkronkan dengan pemberantasan terorisme itu sendiri Pak? Ya, saya tidak menilai secara spesifik apa yang terjadi di Maluku ya, karena saya kan terlalu jauh tinggal di Jakarta sana. Tapi saya ingin sampaikan begini, bahwa otoritas seorang pengajar, tokoh agama itu menjadi sangat penting. Apa kunci otoritasnya? Karismanya dia dalam memberikan pelajaran kepada murid-muridnya atau santri-santrinya. Yang kedua, otoritas ini juga bisa dipengaruhi dari kemampuan bagaimana dia menarasikan sesuatu. Ketika seorang tokoh agama dia membaca itu saja, sementara fenomena sosial, fenomena global itu terus berkembang, maka anak-anak ini akan dengan sendirinya akan berpikir begini, itu saja ya. Padahal seorang generasi muda sekarang dia membutuhkan sesuatu yang kekinian. Maka tokoh agama, tokoh masyarakat, dia harus belajar tentang fenomena-fenomena yang berkembang, sehingga apa yang dia baca itu dia bisa aplikasikan dalam situasi-situasi terkini. Jangan sampai
anak-anak kita ini sudah berpikir jauh ke depan. Kita punya tokoh-tokoh agama ini masih berjalan di belakang sejarah, belakang kemajuan gitu loh. Itulah yang membuat mungkin ada upaya untuk menarik batas dengan antara generasi dengan tokoh-tokoh agama. Itu yang saya menilai secara umum, ya, tidak spesifik pada siapa. Karena perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan itu sesuatu yang tidak bisa kita elak. Lalu kita ibaratnya kita mau membedah fenomena sosial hari ini, kita baca teori-teori yang tahun 2000 sebelum Masehi kan tidak ketemu. Sedikit Pak, tadi saya sedikit tarik ke belakang, kalau intervensi di dunia pendidikan sekarang Densus juga sudah melakukan itu, kita juga iya. Apakah itu mengindikasikan sesuatu? Apakah terpaparnya generasi muda kita semakin tinggi karena itu perlu ada intervensi mungkin, atau ada metode lain? Ya, dunia pendidikan seperti yang sudah kita ketahui, ada penelitian sebelumnya tentang bagaimana prosedur radikalisasi dalam pendidikan. Kita jangan hanya bicara tentang dunia pendidikan, tapi saya ingin berbicara semua sisi kehidupan. Kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, kita akan meninggalkan sisi lain, aspek yang lain. Isu-isu radikal ini dia menyasar kepada generasi muda dalam setiap aspek hidup. Dunia pendidikan dia melalui media pendidikan, dia melalui aktor-aktor pendidikan, dia melalui elemen-elemen pendidikan. Mungkin dunia politik atau dunia ormas, dia akan masuk ke dalam dunia keormasan. Dia masuk ke dalam lingkup-lingkup di mana manusia mencoba mencari satu patron politik misalnya, atau satu patron ormas misalnya. Saya tidak menyebutkan satu entitas tertentu secara spesifik, tapi semua ini kan terambah kelompok radikal itu merambah ke situ. Nah, khusus untuk dunia pendidikan, seperti tadi pertanyaan Ibu, bahwa betul pendidikan menjadi sasaran mereka karena mereka berpikir begini, bahwa dunia anak-anak menuju remaja, menuju tingkat mahasiswa ini kan adalah suatu human capital buat mereka. Jadi mereka inilah pemilik masa depan, maka mereka harus mempersiapkan anak-anak ini yang mereka sasar untuk prospek masa depan. Mereka ibaratnya sekarang bertani, 10 tahun kemudian mereka akan panen. Itulah yang akan menjadi mendasar. Itulah yang menjadi kenapa dunia pendidikan itu terlihat kok dunia pendidikan terintervensi. Dunia lain semua terintervensi. Semua aspek kehidupan kita terintervensi. Tapi khusus untuk dunia pendidikan, itu yang saya lihat bahwa gerakan-gerakan sosial di seluruh dunia itu diawali dengan anak muda. Itu. Jadi kita lihat ada istilah Taliban di Afghanistan. Taliban itu artinya mahasiswa. Artinya mereka melihat prospek dari anak-anak muda. Nah, itulah yang kemudian jadi dunia pendidikan itu menjadi rentan terhadap radikalisme. Paling mudah mereka disasar. Bukan paling mudah, tapi itu strategi. Bukan paling mudah, tapi menurut saya itulah strategi. Semua orang pasti mempunyai strategi. Nah, kita dari tadi ngomong serius banget ya. Pak Nus, saya pengen tanya dulu nih Pak Nus. Ini kita akan bergeser sedikit nih Pak. Satu waktu saya dan teman-teman di media jalan, ada baliho Bapak terpotong di situ Pak. Ucapan, kritik, Natal tahun baru, Idul Fitri sebagainya Pak Nus. Pak Nus, apa sih? Ada sesuatu nggak Pak di balik Bapak membranding diri Bapak di baliho-baliho itu Pak?
Ini kan orang banyak bertanya-tanya nih. Ada orang Maluku yang hebat, putra daerah, terus tiba-tiba datang membranding diri ada di mana-mana, Pak. Saya juga ingin bertanya, apalagi media ya. Jenderal bintang 2 sekarang lagi suka main-main loh Pak. Apa sih Pak maksudnya Pak dari semua ini membranding diri Bapak di semua sudut kota nih Pak? Jadi gini, saya ini kan Kadensus 88. Ya. Kadensus 88 tugas Densus itu adalah melakukan penanganan terhadap terorisme. Nah, kita punya pendekatan yang pertama adalah pendekatan hard approach, pendekatan hukum, dan yang kedua adalah soft approach. Soft approach ini adalah pendekatan yang dengan membangun narasi untuk hadirnya seorang petugas polisi di tengah-tengah masyarakat, bukan secara fisik tapi menghadirkan narasi di tengah-tengah masyarakat, narasi positif. Jadi kehadiran saya dalam banner itu upaya mendekatkan diri saya kepada masyarakat. Saya wajar dong saya mengucapkan selamat lebaran buat saudara-saudara kita yang muslim. Oke. Yang kedua saya mengucapkan Natal buat saudara-saudara. Ini bukan turun-gunung Pak ya? Bukan turun-gunung. Ya, saya tidak pernah berpikir ke sana karena karir saya di polisi masih terlalu panjang, masih ada 4 tahun. Mudah-mudahan karir saya ini terus bisa menjadi kebanggaan masyarakat Maluku. Membangun Maluku bukan harus menjadi gubernur, menjadi membangun Maluku dengan buah pikir yang produktif itu lebih efektif daripada sekedar menjadi seorang pemimpin di daerah Maluku. Oke. Masih dari situ Pak. Nah, dari situ. Aku Ini saya juga mau nanya. dari situ Pak. Selama ini kan Densus itu dikenal hanya sebagai alat operasi darat. Densus itu hanya dilihat sebagai yang bagian nangkep, yang bagian dipenjarakan. Tetapi dalam kepemimpinan Bapak, Densus lebih banyak menggunakan soft approach tadi yang Bapak bilang. Lalu itu menjadi bagian dari Densus hari ini kok lebih humanis. Apakah pendekatan itu efektif Pak untuk menekan skala kalau boleh dikatakan gerakan-gerakan itu kan? Ya, untuk menjawab itu saya harus membuat ini lagi, harus menjelaskan bahwa ketika kita melakukan pendekatan kemanusiaan, kita menempatkan, jadi begini, penghormatan terhadap martabat manusia itu penting. Karena secara lahir ya manusia itu sudah lahir diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa martabat. Martabatnya itu adalah hak-hak untuk hidup, kebebasan sipil, hak untuk segala macam aktivitas kehidupan, termasuk di dalamnya hak untuk berpikir. Nah, ketika kita menangani terorisme ini, mereka ini kan kejahatan yang muncul dari proses berpikir, proses internalisasi nilai-nilai yang lalu dicerna dalam pemikiran, lalu kemudian keluar menjadi perbuatan. Nah, ketika kita mau mencegah hanya perbuatan, maka kita hanya memotong puncak daripada permasalahan terorisme yang hanya di ujung puncaknya. Sementara problem lain, yaitu problem batinnya, problem pikirnya, kita tidak selesaikan. Maka yang pertama untuk menyelesaikan pemikiran dan batin mereka itu adalah bagaimana kita membangun kepercayaan. Trust building itu menjadi penting. Bagaimana trust building itu kita harus bangun? Yang komunikasi. Bagaimana komunikasi bisa terbangun? Yang pendekatan, kita mendekati terus. Ada sarana-sarana kontak yang harus kita bangun, yang harus kita bikin, yang kita buat sebagai jembatan menghubungkan antara kita dengan mereka. Itu pertama. Yang kedua, setelah sarana kontak ini terbangun, kemudian trust building ini sudah terbangun, maka secara otomatis kita dapat bisa berdiskusi dengan mereka. Kita tidak
mampu atau tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk langsung berdiskusi. Tapi kita harus membuat jembatan dulu. Jembatan itu kokoh dulu, baru kita mulai berkomunikasi. Pak Nus, tadi Pak Nus menyinggung soal membangun Maluku tentunya membutuhkan orang-orang yang luar biasa adanya Pak. Pak Nus melihat ketertinggalan kita di Maluku Pak, dari berbagai aspek, kemiskinan masih tinggi, pendidikan masih rendah dan sebagainya. Butuh seperti apa sih Pak untuk mengkoreksi pembangunan di Maluku ini sehingga kita paling tidak sama lah dengan daerah lain di Indonesia Pak? Ini pertanyaan yang saya tidak mau masuk ke situ ya, karena bukan otoritas saya. Ya, sebagai putra Maluku kita juga membutuhkan Pak. Sebentar. Advice-nya, Pak. Ini pertanyaan yang sebenarnya saya tidak perlu menjawab, karena ada yang memiliki otoritas untuk itu menjawab. Karena tugas pokok saya kan adalah menangani aspek keamanan, dan saya tidak sedang mempromosikan diri saya untuk menjadi seorang. Terjawab di sini ya, mempromosikan ini. Tapi saya terus terang aja mencintai Maluku dan saya bangga menjadi orang Maluku. Hari ini saya datang, beberapa hari ini saya datang hanya untuk membangun nilai-nilai sosial. Saya kemarin di Liang menghadiri Bela Gandong, Panas Bela Gandong pendidikan. Lalu hari ini saya berceramah di sidang Jemaat Galala, dan besok saya memberikan kuliah umum di UKIM. Ini semua tidak ada tujuan lain selain satu kecintaan saya kepada Maluku, karena saya lahir dan dibesarkan di sini. Saya punya kewajiban moral untuk menjaga Maluku dari perspektif lain, dan sebagaimana tugas saya sebagai seorang Kadinsus 88 membangun sosial kapital Maluku di dunia pendidikan, di dunia di lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, itu menjadi concern saya. Itu yang membuat saya hadir di sini. Kita semakin kesini kita semakin mau melihat sebenarnya highlightnya apa nih dari obrolan kita. Tapi sebelum kita tutup nih ya Diana, Pak Anus, saya punya kata yang harus Pak Anus jawab. Saya mengatakan kata ini, mention kata tersebut dalam benar Pak Anus itu apa. Jadi ini secara cepat Pak ya. Weekly nih Pak, sebenarnya secara cepat. Ya, pertama nih Pak, 1 Mei 2020. 1 Mei 2020. Ya. Bagi Bapak, masalah sejarah pada itu Bapak. Ya Pak, semangat ya. Itu saat tanpa Bapak kita sebutkan sesuatu. Itu dia. Saya lupa. Karena bagi saya bukan, karena kalau 1 Mei itu kan orang mungkin merasa wah ini hebat sekali menjadi seorang Kadinsus. Bukan itu. Saya malah justru tanggal itu di mana sesuatu beban yang berat. tanggung jawab Pak ya. Tanggung jawab negara Pak. Saya malah lupa itu Pak. Tapi kita media luar biasa sebenarnya. Satu lagi nih Pak, Nat. 1991. 1991 ya tahun kelulusan saya. Apa 1991 ya? Ini yang paling terakhir Pak Nus. Ini harus dijawab di sini Pak, biar clear, biar yang menonton tayangan ini juga langsung plong Pak sebenarnya. Pilkada Maluku 2024. Pilkada Maluku 2024, saya berharap muncul figur-figur yang akan memimpin Maluku dengan pola pikir yang memiliki pandangan luas ke depan untuk membangun Maluku dari berbagai aspek, terutama bagi saya adalah karakter building, karena karakter building itulah yang akan membuat masyarakat kita ini bisa karena karakter ini sangat penting sekali. Ketika kita berbicara tentang karakter manusia, maka aspek
ketiga bisa berdamai dengan orang lain, yang ketiga menggunakan akal sehat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Inilah yang saya butuh dari seorang putra. Luar biasa. Ada lagi? Saya mau Bapak sampaikan, mungkin teman-teman Napiter kita mendengarkan juga, atau juga generasi muda yang mungkin terpapar, kita nggak tahu Pak. Pesan untuk teman-teman Napiter kita, saya merasa ini penting supaya mereka tetap merasa tadi yang Bapak katakan, memiliki martabat sebagai manusia, tidak dipikirkan. Ya, bagi saudara-saudara para napi terorisme di seluruh Maluku, yakinilah bahwa negara mencintai kalian semua. Negara tidak pernah meninggalkan kalian, dan upayakan jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah berhenti melakukan sesuatu yang terbaik, tapi mempunyai optimisme melihat masa depan. Dan masa depan itu bukan dibangun oleh diri sendiri, tapi masa depan itu dibangun secara bersama-sama. Karena jangan menjaga jarak dengan masyarakat, jangan bersifat eksklusif, tapi marilah bersama-sama dan yakinilah bahwa masa depan akan terbuka ketika kita bersama-sama. Karena negara hanya memberikan payung, memberikan fasilitas, infrastruktur, selebihnya tergantung kepada kita yang menjalaninya, bukan menyerahkan kepada negara sepenuh-penuhnya yang akan menentukan nasib kita, tapi kita menentukan nasib kita sendiri dengan semua infrastruktur yang negara dapat. Baik. Nah sebentar, satu nih Pak, titipan dari warganet Pak. Biasanya di warganet itu mereka tuh ninja banget Pak. Di sosial media itu akan terjadi perang bintang. Benar Pak? Perang bintang semoga dengan pertanyaan terakhir saya tadi, pemilu Maluku atau pilkada Maluku 2024 Pak. Ya, persepsi masyarakat, persepsi publik boleh-boleh saja ya. Tapi saya yakin senior-senior saya yang akan mungkin bertarung, kebintangan mereka itu bukan pedang, bukan juga senjata, tapi adalah kecermerlangan berpikir, sehingga bintang-bintang yang di pundak itu mencerahkan mereka, cara berpikir mereka untuk bertanding dengan fair. Ya, Seperti itu. amin. Mudah-mudahan itu Bapak. Mudah-mudahan Bapak. Ada lagi? Enggak, saya mau terakhir. Pak Martinus kan pernah nulis puisinya keren banget. Saya udah baca panjang, tapi keren. Oke. Boleh membaca untuk kita Pak? Ada di sini Pak. Dua paragraf terakhir ini pesannya dalam. Baik, ini Jadi, Bapak menutup yang langsung ya obrolan kita di podcast Apex kali ini dengan Ini sebenarnya ini puisi saya ingin bacakan dalam agenda yang saya bangun terhadap yang saya buat terhadap saudara-saudara saya mantan napiter. Tapi ini tidak sempat dibaca karena saya merasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting, yaitu narasi-narasi yang dikeluarkan oleh teman saya dalam alunan lagunya Iwan Fals, sehingga saya lalu memberikan puisi ini kepada teman saya juga, seorang mantan radikal yang saat ini sangat dekat, dia berada di Solo, saudara Dr. Amir Mahmud. Saya ingin membacanya ya. Saya itu tidak biasa menulis puisi, tapi ini ungkapan hati saya terhadap saudara-saudara saya mantan napiter. Saya baca bait terakhir aja ya. Kini aku mengenalmu sebagai aku yang lain. Aku mengenal dirimu sebagai kebahagiaanku. Aku mengenal dirimu sebagai segala duka. Rasamu adalah juga rasaku. Cahaya kemanusiaan telah melahirkan kita menjadi anak-anak terang. Dalam kemanusiaan kita telah menang. Dalam kemanusiaan kita merajut persaudaraan untuk mewariskan generasi-generasi yang tercerahkan, generasi unggul untuk membangun peradaban demi NKRI menyongsong masa depan. Selamat datang kemanusiaanmu, selamat datang kemanusiaanku, selamat datang kemanusiaan kita. Kira-kira seperti itu.
Ya. Luar biasa. Pak Densus 88 anti teror Polri Irjen Pol Martinus Hukum SIK MSI. Thank you banget. Seorang jenderal yang humanis loh. Betul. Saya punya teman napiter juga. Begitu pesannya. Bapak humanis sekali. Oke. memperhatikan. Dan Terima ini kasih sekali lagi. eksklusif Yap. di podcast Anas. Terima kasih sekali lagi Pak Baru pernah Nus. loh ya podcast. Yes, kita tunggu lagi Pak gebrakan Pak Nus selanjutnya kalau memang ini bukan turun gunung, tetapi ini merupakan satu bintang yang bersinar lagi Pak bagi Maluku tercinta ya. Terima kasih, ketemu lagi Pak Terima nanti. kasih. Selamat di mobil berkarya, selanjutnya. Pak. Nadia, terima kasih ya Ya, kita udah thank you, sama-sama di sini thank selamat you. hari Minggu. Terima kasih Bu Pendeta.